Baiklah, halo semuanya. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas salah satu reguler, yaitu Kun Aguero Agnes. Kun adalah seorang reguler tingkat C dari keluarga Kun. Ia adalah sahabat dari Bam, salah satu tokoh utama dalam seri Tower of God. Dia adalah salah satu dari banyak putra pembelot dari Kun Ethan. Dia dikeluarkan dari keluarganya karena kakak perempuannya gagal menjadi salah satu dari putri jahat. Dia bekerja sama dengan Bam dan juga Rak, lalu lulus beberapa ujian bersama mereka. Dia ditugaskan sebagai seorang legbearer dan menunjukkan bakat yang jelas di bidangnya. Dia adalah seorang reguler yang sangat licik yang memanipulasi aturan ujian untuk memenuhi kebutuhannya. Namanya merujuk pada pemain sepak bola Sergio Kun Aguero. Itu karena Siu sangat menyukai sepak bola. Siu telah mengungkapkan bahwa ulang tahun Kun adalah pada tanggal 29 November dan golongan darahnya adalah B. Agnes adalah nama dari keluarga ibunya. Siu telah menyatakan bahwa dia merasa dekat dengan Kun karena dia merasa Kun sangat manusiawi. Dia memiliki beberapa kekuasaan politik dan hubungan dalam keluarganya. Tersirat bahwa Kun memasuki menara untuk mendapatkan otoritas dan kekuatan politik. Hal ini kemudian dikonfirmasi ketika ia menyatakan keinginannya untuk mengambil posisi dari kepala keluarga Kun Ethan. Hal ini memberikan kesan bahwa ia tidak aman tentang pengasingannya dari keluarga Kun. Kun pernah menyerbu ruang harta karun Kun Ethan sebelum memasuki menara. Tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dari anggota keluarga Kun sendiri. Siu telah menyatakan bahwa Kun adalah karakter yang paling tidak disukainya. Hal ini karena ia berasal dari keluarga baik-baik, kaya dan cerdas, tetapi juga karena alur ceritanya cenderung rumit dan sulit diikuti saat ia ada. Namun Siu memberikan jawaban ini ketika ditanya siapa karakter favoritnya, yang mungkin menyiratkan bahwa Kun sebenarnya adalah karakter favoritnya. Siu pernah berkata bahwa Kun menghabiskan banyak waktu pada rambutnya dan ia dikenal sebagai pangeran pelurus rambut. Latar belakangnya akan terungkap sepanjang cerita. Meskipun Kun hanya terlihat di posisi sebagai liberer, Siu telah mengisyaratkan bahwa ia mampu menduduki posisi lain, seperti spear bearer, karena ia mewarisi afinitas tombak es dari ayahnya Kun Ethan. Tetapi ia memilih menjadi seorang legbearer karena ia senang memerintah orang lain. Anting yang dipakai Kun mungkin terbuat dari suspendium karena berkilau dan berwarna biru dan seseorang mencoba mencurinya. Disebutkan bahwa dia sedikit lebih tua dan lebih tinggi dari Kun Ran. Dia suka makanan-makanan barat dan dia tidak makan banyak. Kun mulai bertingkah seperti orang dewasa sejak ia masih kecil. Hal ini kemudian membuatnya memiliki keinginan untuk kembali ke masa kanak-kanak. Kun adalah karakter yang ironis dalam hal itu. Kita akan membahas Kun lebih dari di arc keluarga Kun yang akan datang nanti. Kun dibesarkan dengan sangat keras bahkan di antara anggota keluarga Kun. Dia akan melalui banyak transformasi dalam kekuatannya dalam pertempuran. Aguero memiliki mata biru kobalt yang bersudut, biru laut di bagian pertama dan kobalt yang lebih dalam di bagian kedua. Ia memiliki rambut biru keperakan seperti yang biasa dimiliki oleh keluarga Kun yang mencapai bahunya. Poninya menutupi dahinya dan menggantung tepat di atas alisnya. Kadang-kadang ia mengikat rambutnya dengan ekor kuda kecil. Ia memiliki tubuh yang kecil, tetapi entah bagaimana tetap berotot. Beberapa karakter menganggapnya tampan atau ganteng. Sebagai anggota keluarga Kun, warna kulit Kun lebih pucat dibandingkan sebagian besar karakter dalam serial tersebut. Warnanya agak keputihan dan biru pucat. Poni Kun lebih menyamping dan matanya lebih biru laut daripada biru kobalt. Rambutnya lebih pendek dan lebih menonjol dari seluruh rambutnya. Ia mengenakan bandana biru yang diselipkan di dalam rambutnya, kadang-kadang digunakan untuk mengikat rambutnya dalam alur cerita Crown Game. Ia menggunakan sebagai tanda untuk meminta bantuan. Kun digambarkan dalam serial tersebut sebagai karakter yang berkepala dingin dan intelektual, sering menjadi perencana dalam kelompok. Dia juga agak sombong saat rencananya berhasil. Dia mampu membuat para ranker takjub dengan rencananya selama permainan hide and seek dan telah digambarkan sebagai makhluk berbahaya. Dia ahli dalam memanipulasi orang lain dan memiliki pola pikir seorang penguasa. Dia tampaknya bukan tipe orang yang mengikuti aturan orang lain. Dia agak ramah hampir sepanjang waktu, tetapi bisa sangat kejam dan tidak segan-segan memanfaatkan orang lain. Dia juga agak suka bermain-main saat mempermainkan orang
dan menemukan hiburan yang luar biasa saat melihat hasilnya. Ini berasal dari keinginannya untuk menjadi anak-anak. Karena dia tidak memiliki kesempatan tumbuh di medan pertempuran politik keluarga Kun. Dia cukup berani, telah mencuri barang-barang dari ruang harta karun milik Kun Ethan. Meskipun dia merasakan suara keras di kepala saat dibutuhkan, adalah orang yang sangat sensitif. Dia jelas lebih manusiawi daripada kebanyakan dalam serial ini. Dia menunjukkan perhatian dan kewaspadaan yang ekstrim, khususnya dalam hal-hal yang melibatkan BAM dan selamatan BAM. Kun tampaknya memiliki kepribadian yang agak waspada, seperti ditunjukkan di floor of test selama dur test, dan tidak mempercayai orang lain untuk menyelesaikan tugas, dan malah menanggung beban itu sendirian. Kadang-kadang dia bisa terlihat sedikit dingin di permukaan bagi mereka yang belum benar-benar mengenalnya. Tetapi ada banyak hal tentang masa lalunya yang belum kita ketahui, yang mungkin telah menciptakan penjaga yang telah dia buat di sekitarnya. Di awalnya, ia menjalin persahabatan dengan saudara tirinya, yaitu Maria, dan tertarik pada kebaikan hatinya di tengah persekongkolan dan pertikaian politik yang terjadi di seluruh keluarga. Setelah Maria pergi, ia merasa hampa dan tersirat bahwa yang hilang darinya adalah persahabatan dan gairah. Dan melalui pengamatan dan partisipasinya dalam kehidupan Pam dan juga Rahel, ia berpikir ia bisa mendapatkannya. Di satu sisi inilah yang disinggung oleh Rak, bahwa ia telah kehilangan dorongan atau lebih tepatnya yaitu gairah. Meskipun dia menyembunyikannya, dia sangat peduli dengan hal-hal yang dianggap berharga. Dia rela mengorbankan dirinya dan menempatkan dirinya dalam risiko dan isolasi untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dia mengaku kepada Wang Nan bahwa jika dia menemukan permata yang dia hargai, dia akan menyembunyikannya sebaik mungkin, sehingga orang lain tidak dapat mendapatkannya. Bahkan jika itu berarti dia tidak akan pernah bisa melihat atau memakainya. Begitu pula ketika dia bertemu dengan Bam dan memutuskan untuk memanjat bersamanya. Dia memutuskan untuk melakukan apapun untuk menempatkannya di puncak menara. Dan ketika dia bertemu Maria, dia memutuskan untuk menempatkannya di tempat terbaik. Bahkan jika berarti dia tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Kun sangat bergantung pada kecerdasannya. Namun ini bukan satu-satunya bidang yang kuat baginya. Ia juga memiliki atribut fisik yang luar biasa dan merupakan seorang leg bearer yang terampil. Kekuatannya dalam pertempuran tidak dapat disangkal. Kemampuan bertarung Kun di season 2 telah diperlihatkan secara singkat. Dapat diasumsikan dengan aman bahwa ia adalah musuh yang berbahaya, yang mampu melakukan serangan yang hampir seketika dan mematikan. Ia juga tidak boleh diremehkan, karena perannya sebagai leg bearer, seperti yang telah dinyatakan bahwa ia memilih menjadi leg bearer, bukan karena ia terlalu lemah untuk posisi ofensif, tetapi hanya karena ia suka memberi perintah pada orang lain. Bahwa dapat diasumsikan bahwa ia menjadi salah satu reguler terkuat di ranking E, karena tersirat bahwa ia adalah orang yang melukai mata Cheng Blorde, yang merupakan salah satu dari 5 reguler kelas ranking E teratas. Karena mereka berbicara bagaimana Chang tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan sungguhan. Ia juga telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap, mengumpulkan reputasi yang cukup besar, banyak uang dan menyusun tim hanya terdiri dari reguler paling elit sendirian. Dalam kemampuannya, Kun dapat berlari kencang. Kun berlari melewati semua kelompok menuju mahkota. Atribut fisik Kun adalah petarung terlatih, jadi dia bisa menunjukkan beberapa keterampilan bertarung yang bagus. Selain itu, dia juga memiliki sifat normal sebagai anak dari salah satu 10 kepala keluarga, yaitu tubuh yang sangat kuat. Berkat itu, dia dikaruniai kekuatan yang luar biasa, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa dia tampaknya santai, berjalan melalui beberapa ujian pertama, hingga Crown Kim sambil membawa beban lebih dari 3 orang dengan satu tangan. Hal ini lebih lanjut ditunjukkan saat ia mampu memblokir serangan langsung dari senjata komprehensi saat pukulan berikutnya akan langsung melumpuhkan Alexei Ami Gochas. Kecepatan alaminya juga mengesankan, melampaui semua kemampuan atau rencana orang lain selama Crown Game. Itu dan fakta bahwa kecepatannya saat tertahan oleh tasnya menyamai kecepatan seorang reguler normal. Lalu kekuatannya menodongkan senjata ke Wang Nan. Kun juga tidak pernah ragu untuk melukai dan membunuh musuhnya jika perlu. Saat melakukannya, ia hampir tidak menunjukkan emosi seperti pembunuh yang diam-diam.
Seperti yang terlihat saat ia tiba-tiba menundukkan senjata ke dahi Wang Nan tanpa ekspresi. Meskipun Kun melakukan ini hanya untuk menakut-nakuti Wang Nan, agar ia berteriak untuk memancing tim musuh agar jatuh ke dalam perangkap Kun. Wang Nan benar-benar terkejut, menunjukkan bahwa Kun berhasil menunjuk niat membunuh dan mempengaruhi mentalitas Wang Nan. Selain itu, Kun adalah ahli strategi yang cerdik. Kun adalah seorang jenius yang alami. Ia bahkan lebih pintar dari beberapa ranker dan dapat menipu mereka dengan mudah. Ia adalah dalang dari segala macam trik. Ia seringkali dapat melihat strategi orang lain dan membuat rencana terbaik untuk mengeksploitasi kelemahan musuh. Dalam ujian hide and seek, Kun sengaja menggunakan sifat Quan yang mudah tersinggung dan penilaiannya yang tergesa-gesa untuk lawannya. Yang lebih hebat lagi, Kun diam-diam membantu Quan untuk timnya sendiri untuk memastikan jumlah maksimum teman sejati Kun yang lolos ujian. Dengan mengikuti rencana yang sama, ia selanjutnya menipu Quan agar melindungi Rahel juga. Pada season 2, ia berhasil mengecoh Jin Sung Ha, menggunakan perbedaan kekuatan yang sangat besar dari ranker tingkat tinggi untuk melawannya. Dengan membuat pria itu meremehkan mereka, ia bahkan dapat membuat koin terbalik sesuai keinginannya. Kemampuan selanjutnya adalah Spear Expert. Sebagai seorang yang terlahir dengan darah dari keluarga Kun, Kun Aguero juga terlahir sebagai seorang spear bearer. Namun ia memilih menjadi seorang leg bearer karena ia lebih suka memerintah orang lain. Kun akhirnya menunjukkan kemampuan melempar tombaknya yang sudah lama tidak ia gunakan atau dia latih dengan membunuh kristal shard besar dari tes tahap lantai 42 pada Ark Kereta Neraka dengan tombak abu-abu dengan sifat yang belum diungkapkan. Setelah melatih Aguero dengan Legos selama beberapa minggu, Evan Edok berkomentar bahwa Kun tidak dapat menyembunyikan warisannya. Dan dengan tekniknya, Kun dapat mengubah posisinya menjadi seorang spear bearer. Lalu kemampuan selanjutnya adalah keterampilan dalam menggunakan Legos. Sejak season 1, Kun telah menunjukkan keahliannya dan kemampuannya sebagai seorang leg bearer yang baik dengan berhasil memperoleh gelar sebagai benih terbaik sama dengan Rahel dalam ujian posisi. Saat ini Kun dapat mengendalikan setidaknya beberapa Legos. Yang pertama adalah kontrol aliran Legos. Penghalang 4 kali lipat Kun dapat menggunakan 4 Legos untuk menghalangi dan menghentikan gerakan lawannya. Meskipun tidak berhasil pada Rafflejo karena kekuatannya meningkat. Selama pertarungannya dengan Hayura, Kun menggunakan 3 Legos untuk menghancurkan Legos milik Rahel yang digunakan Hayura untuk berdiri agar Yura jatuh. Kedua adalah teleportasi Legos. Kun dapat berteleportasi menggunakan Legos untuk menyelinap di belakang Rafflejo. Kun dapat menciptakan medan dengan Legosnya yang melaluinya. Ia dapat memindahkan orang dan benda. Ia menggunakan ini pertama kali melawan Rafflejo dan untuk melarikan diri dari Jin Sung Ha. Ia menggunakannya lagi untuk melarikan diri dari Kun Kisia. Selanjutnya yaitu penghalang Legos. Kun dapat menggunakan 4 Legos untuk menciptakan penghalang yang cukup kuat untuk menahan serangan dari musuh yang mengaku sebagai musuh peringkat B. Lalu penguatan Legos. Kun dapat menggunakan Legosnya untuk meningkatkan pisaunya. Skill manipulasi Shinsu Legos peningkatan senjata. Pedang Jamrud Kun menggunakan Legosnya untuk meningkatkan atau meningkatkan pisaunya untuk menyerang Hatsu. Kotak 3 Kun menggunakan 3 Legosnya untuk meningkatkan atau meningkatkan Shinsu S-nya untuk membekukan seluruh tubuh Mikhail. Dia harus meningkatkannya karena kendali Shinsu Kun tidak kuat dan awalnya hanya membekukan kaki Mikhail. Lalu Enakor. Dengan bantuan Evan Edrong, Kun mempelajari keterampilan langka di dunia leg bearer. Kemampuan lainnya adalah keyboard Legos. Selain mampu memanipulasi Legos dan mencari informasi, ia juga ahli dalam meretas sistem dan melacak orang-orang yang meretasnya. Lalu skill Shinsu. Kun hanya bisa menciptakan satu bank. Kun bukanlah pengguna Shinsu yang baik. Ia kurang dalam skill Shinsu ofensif dan hanya mampu menciptakan satu bank setelah latihannya dengan data Yohansung di lantai tersembunyi. Kun berkomentar bahwa ia telah berlatih menggunakan Shinsu ofensif selama pendakiannya, tetapi masih belum banyak berguna, kecuali dalam body reinforcement. Data Hansung bahkan mengejek Kun karena dianggap tidak kompeten.
untuk seorang yang berasal dari 10 keluarga besar. Data Hansung kemudian meminta Kun untuk benar-benar mulai menerima identitasnya sebagai putra dari keluarga Kun. Sesuatu yang selama ini ia sangkal. Dengan mendengarkan Hansung, ia akan dapat mengendalikan Shinsu dengan lebih mudah. Pada awalnya, Kun masih menolak untuk menerima dirinya sendiri. Namun setelah terpojok oleh data Violet, Kun akhirnya mulai menerima dirinya sendiri dan mulai memasukkan Shinsu S-nya ke tombak khusus yang diberikan Evan Edrock karena Kun masih belum bisa membentuk tombak es yang seluruhnya terbuat dari Shinsu. Lalu kualitas Shinsu, yaitu sepir tombak es. Saat Bam hendak menjalani pelatihan untuk menemukan bentuk Shinsu-nya bersama data Kun Ethan di lantai tersembunyi, Bam bertanya kepada data Kun Ethan, apakah teman-temannya yaitu Kun dan juga Rak juga dapat mengikuti pelatihannya. Awalnya Kun menolak untuk berpartisipasi karena ia merasa jijik dengan ayahnya. Namun setelah Bam membujuknya, ia pun setuju untuk mengikuti pelatihan. Terungkap bahwa kualitas dan bentuk Shinsu Kun mengambil bentuk tombak es yang dikatakan sebagai kemampuan yang sangat langka. Di season 3, Kun adalah memiliki kendali yang jauh lebih besar atas Shinsu S-nya dibandingkan pada season 2. Kun mampu memasukkan Shinsu S-nya ke dalam legosnya dan juga membungkukkan seluruh tubuh dari Mikael, hanya menyisakan leher dan kepalanya. Skill kombinasi Rak dan Kun, pembekuan dan pembatuan 5 detik Kun mampu menggabungkan Shinsu S-nya dengan Shinsu batu milik Rak untuk menghentikan pergerakan cermin masa lalu selama 5 detik. Lalu segitiga es, Kun mampu memasukkan Shinsu S-nya ke dalam legosnya untuk memperkuat kontrol aliran legosnya guna memberhentikan pergerakan objek terbang berkecepatan tinggi tersebut. Kemudian kemampuan spesial lainnya, yaitu Sweet Fish atau ikan api-api. Pada suatu saat selama perjalanan mereka di lantai tersembunyi, Kun ditipu oleh Rahel yang menyamar menggunakan perangkat realitas virtual milik peternak besar Chung. Rahel menciptakan avatar Icarus yang sama sekali tidak mirip dengannya. Rahel menyamar sebagai Icarus, kemudian membantu Kun dengan menyembuhkan setelah ia ditusuk di perutnya oleh Kun Gisea. Akan tetapi juga bahwa Rahel rupanya telah menanam bom di dalam tubuh Kun selama proses tersebut. Setelah mengetahui kebenarannya, Kun segera membekukan seluruh tubuhnya bagian dalamnya dengan Shinsu S-nya sendiri untuk mencegah bom itu meledak. Setelah membekukan bagian dalam tubuhnya sendiri, Kun tertidur hingga koma. Setelah di lantai tersembunyi terhapus, mereka kembali ke kereta neraka bersama Kun yang masih dalam keadaan koma dan tidur. Evan Edrock berhasil menjaga Kun hampir hidup di dalam tabung kaca. Menurut Evan, teknik Kun membekukan seluruh tubuhnya sangat berbahaya. Tubuhnya dalam kondisi kritis dan jika dia tidak segera bangun, dia akan mati. Evan mengatakan kasus serupa dengan situasi Kun yang telah terjadi sebelumnya dan dia mengatakan mereka harus menemukan Yen Wong, seseorang serdadu dari keluarga Yeon. Ini karena hanya api keluarga Yeon yang dapat mencairkan es Kun dan menyelamatkannya. Setelah mendengar bahwa Kun dalam keadaan koma, si bisu mengatakan bahwa Bam harus membiarkan dia dan timnya melakukan pekerjaan ini untuk menemukan Ranker Won Yeon. Sementara Bam harus fokus pada pelatihannya dengan Evankel. Pada akhirnya, si bisu berhasil membangunkan Kun setelah Palu menerima serdadu Yen Weon dari tangan Devi dan memukul Kun dengan itu. Palu ini diciptakan oleh Ranker Won menggunakan api spesial milik keluarganya sendiri. Setelah itu, Kun terbangun. Ia memiliki ujian untuk menjadi peringkat C reguler demi mengejar Bam yang telah naik lebih tinggi darinya. Sebelum ujian berakhir, Kun merasakan sensasi aneh yang mirip terbakar di dalam tubuhnya. Kemudian sesuatu seperti ikan api muncul. Nantinya dalam cerita, Kun akhirnya dipertemukan kembali dengan Bam setelah bertahun-tahun terpisah di kapal hantu Mandorako. Lalu kekuatan jiwa. Seperti halnya Rak, Kun berhasil menyerap sebagian kekuatan dari Wet setelah Bam menyebabkan kekuatannya menghilang dan keluar dari tubuhnya serta menyebar ke sekelilingnya setelah ia mengalahkannya. Setelah yang dicatat oleh Kun setelah menyerap sebagian kekuatan Wet yang tersebar, ia merasa seperti memiliki kekuatan yang meluap-luap yang kini membengkak dari dalam dirinya.
Lalu kekuatan terbang seperti Rak. Setelah menyerap kekuatan Wade, Kun memperoleh kemampuan untuk terbang dan melayang di udara dengan mudah. Lalu senjata yang digunakan oleh Kun. Yang pertama adalah Man Baron Dena, koper yang mirip senjata yang digunakan oleh Kun Aquera Agnes selama season 1. Koper ini memiliki banyak fungsi, termasuk ketangguhan seperti perisai, dapat menahan pukulan pisau, peluru, dan lainnya. Belum ada yang terlihat dapat merusaknya. Kun juga dapat mengayunkan tas kerjanya seperti tongkat pemukul untuk menghantam lawan-lawannya di seberang ruangan. Koper ini dapat menampung banyak objek di dalamnya dengan mudah. Koper ini juga dapat menyedot musuh dan menyembunyikan sekutu. Namun berat benda di dalamnya tidak berkurang. Koper ini juga dapat mengkloning sebagian besar benda mati yang ditempatkan di dalamnya melalui Shinsu, kecuali beberapa material. Dengan menggunakan tasnya, Kun telah menyalin banyak objek seperti pisaunya dan mahkota dari permainan mahkota atau cron game. Namun ia menukar Madin Berendana dengan Sunwonare setelah ujian terakhir di lantai kedua. Lalu senjata selanjutnya adalah pisau. Kun memegang pisau pada season 1. Kun cukup ahli dalam menggunakan senjata tajam, terutama pisau. Meskipun keterampilan bertarungnya dengan pisau masih jauh di bawah sepupunya, Kun Kisea yang berada di level lain di season 1. Ia biasanya menyimpan pisaunya di dalam kopernya saat tidak digunakan. Ia juga menggunakan versi pisau yang lebih panjang yang pada dasarnya adalah pedang. Lalu kekuatan lainnya adalah Spendium Pulei. Di lantai kedua, selama permainan Hide and Seek, Kun memiliki Pulei bermutu tinggi, yang merupakan barang yang dicuri dari tempat penyimpanan harta karun dari Kun Ethan. Kemudian investasi armor. Barang itu diberikan kepadanya oleh ayahnya dan sangat kuat, mampu menahan sebagian besar serangan dasar oleh reguler tingkat E. Barang itu mungkin lebih kuat daripada pembunuh yang ditemuinya, bahwa reguler tingkat E bisa memiliki benda seperti itu. Ada juga perisai yang melayang yang terpasang yang kemungkinan besar dapat dimanipulasi dari jarak jauh. Senjata selanjutnya adalah Wade Henley Mirror. Sebagian hadiah dari menembak orang terbanyak di Lake Bullet dalam permainan One Shot, One Opportunity. Kun memperoleh salah satu dari 3 hadiah yang dijanjikan. Pisau langka yang disebut sebagai Wade Heaven Mirror. Pisau itu tampak seperti pisau bedah kecil dengan bilah yang tampak seperti cairan biru. Pisau itu memiliki 3 sifat magis. Salah satunya adalah menusuk target di jantung, kemudian menyegel target ke dalam belahnya yang seperti cermin. Dia menolak untuk menggunakan kemampuan Wade Henley Mirror karena dia menganggap itu berbahaya. Lalu kekuatan selanjutnya adalah tombak. Seperti seorang keluarga Kun, Kun memiliki tombak yang diberikan oleh Evan Edrock kepadanya. Dia menggunakan tombak ini selama ujian individu pada kereta neraka. Kun menggunakannya lagi pada lantai tersembunyi, memasukkannya dengan Shinsu yang membentuk Ice Spear. Kun tumbuh bersama kakak perempuannya dan sepupunya yang lebih muda, yaitu Kun Kisea. Meskipun ia adalah putra dari Kun Ethan, garis keturunan ibunya tidak begitu mengesankan, sehingga statusnya sebagai keturunan langsung menjadi epiku. Setelah berusia 10 tahun, ia ikut serta dalam pertarungan resmi tahunan yang pesertanya adalah anak-anak berusia 10 tahun dari keluarga Jepang Kun. Pertarungan tersebut tidak manusiawi dan berdarah, dan ia muncul sebagai salah satu pemenang. Sebagai seorang pemenang, ia diizinkan mengenakan lambang keluarga Kun, sementara yang kalah ditinggalkan. Ibu dari Kun Aquero berharap agar ia membantu kakak perempuannya menjadi seorang putri jahat. Suatu hari ia didekati oleh Maria, yaitu saingan kakaknya. Ia menginginkan bantuan dari Kun untuk memenangkan sebuah kompetisi. Maria adalah orang yang baik dan altruistik, hal-hal yang tampak tidak nyata dan tidak dapat dipahami olehnya. Dia merasa Maria pantas mendapatkan kekuatan dan prestise seorang putri, yang membuatnya memanipulasi seleksi demi keuntungannya. Karena kakak perempuannya sendiri gagal dalam seleksi untuk menjadi seorang putri jahat. Seluruh keluarga Jepang Agnes dikeluarkan dari keluarga Kun. Setelah itu, Kisea membenci Kun karena mengkhianati saudara perempuannya sendiri. Sejak Maria terpilih sebagai seorang putri jahat, Kun merasa kesepian, namun dia baru menyadari alasan perasaannya saat melihat tekad Bam untuk pergi bersama Rahel. Lalu hubungannya dengan teman-temannya.
Dengan Bam, ketika Kun bertemu pertama kali dengan Bam, ia mencoba berteman dengannya karena ia pikir Bam mungkin berguna. Sejak menaklukkan Raka lantai 2, maka ia tampaknya telah terikat dengan erat dengan Bam. Dan ia menemukan sesuatu dalam diri Bam yang menurut Kun telah hilang. Oleh karena itu, ia sangat menghormati Bam dan memiliki persahabatan yang erat dengannya. Sampai-sampai ia akan mempertaruhkan reputasinya yang sangat ia junjung hanya untuk membantu Bam. Telah ditunjukkan bahwa Kun sangat menghormatinya, sehingga ia ingin mencapai puncak menara bersamanya, dan bahkan meneruskan keinginannya setelah ia mengira Bam telah meninggal. Lalu hubungan Kun dengan Rak. Kun sering merasa terganggu oleh Rak meskipun ia tampaknya mulai menghargainya. Namun ia sering melontarkan komentar sinis tentang Rak. Rak datang untuk membantu Kun setelah diberitahu lokasinya oleh Ryun. Dia meluruskan bahwa Kun memotivasinya untuk mencapai tujuan bersama mereka, memanjat menara bersama Bam lagi. Kun telah menyatakan bahwa dia ingin bahagia dengan Rak dan juga Bam, menunjukkan bahwa dia memandang mereka sebagai teman. Setelah insiden di Train City, Kun mulai memperlakukan Rak dan juga Bam berbeda dari sebelumnya, bertindak lebih hati-hati dan menjaga jarak. Kun dan Rak selalu berbagi persaingan yang sengit, yang menjadi sangat jelas selama pelatihan mereka di lantai tersembunyi. Mereka berdua berusaha untuk menjadi yang pertama agar dapat menggunakan kualitas Shinsu mereka dan saling mengecek seperti yang mereka berdua lakukan dalam pertarungan mereka melawan musuh bebuyutan mereka. Lalu hubungan Kun dengan Hats. Hubungan antara Kun dan Hats sangat dingin, tapi Bam membantu mereka untuk saling mengenal. Lalu dengan Shibisu, mereka tampak akur satu sama lain karena mereka berdua adalah ahli strategi yang cerdas. Shibisu tampaknya mampu membaca pikiran Kun lebih baik daripada kebanyakan orang. Di season 2, Kun masih memiliki hubungan baik dengan Shibisu. Mereka tidak bertemu selama 4 tahun antara lantai 25 sampai lantai 30 dan hanya berbicara melalui pocket mereka. Kun cukup percaya pada Shibisu untuk memberitahunya tentang perilaku Rahel. Shibisu kesal dengan berita kematian Bam. Shibisu kesal dengan berita kematian Kun dan menargetkan kelompok Fuk selama tes satu tembakan, satu kesempatan, dengan resiko mereka tidak lolos pada ujian selanjutnya. Lalu hubungan Kun dengan Andor si jahat. Keduanya memiliki tujuan yang sama untuk melindungi Rahel dan juga Bam. Karena itu, Kun meyakinkan Andorsi untuk bekerja untuknya selama ujian Hide and Seek. Meskipun menjadi anggota tim Shibisu, Kun tetap mengawasinya setiap saat karena ia berpikir bahwa Shibisu pasti akan membawa masalah bagi orang lain di sekitarnya, lebih dari dirinya sendiri. Meskipun ia tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkannya dalam pertarungan yang adil, ia tetap berusaha menjauhkannya dari Bam. Ini karena dengan gelar Bam sebagai seorang kandidat Slayer, ia berpikir bahwa Shibisu mungkin akan memanfaatkan Bam untuk keuntungan pribadinya. Lalu hubungannya dengan Yu Hansung. Kedua pria sinis ini memiliki pandangan yang cukup agak mirip. Salah satu dari mereka mampu membaca satu sama lain. Yu Hansung memusuhi Kun dan melihat seluruh hidupnya. Lalu hubungan Kun dengan Novik merupakan bagian dari tim lama Kun. Saat menjadi bagian dari timnya, Novik tahu betul bahwa Kun telah menggunakan kekerasan untuk menangkap dan memaksa orang-orang masuk ke timnya. Meskipun ia tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, Novik memiliki rasa percaya diri dan hormat dengan Kun, sehingga Kun memintanya untuk menjadi pemimpin tim yang baru yang dibentuk untuk melenyapkan Rahel. Kemudian hubungannya dengan Ran merupakan bagian dari tim lama Kun. Ran memiliki hubungan dengan Kun sebagai anggota keluarga Kun lainnya. Ia memanggil Kun dengan sebutan AA. Mereka tampaknya saling menghormati satu sama lain. Lalu hubungannya dengan Rahel. Kun bertemu dengan Rahel setelah Crown Game dan membuatnya berjanji untuk tidak mengungkapkan identitasnya kepada Bam. Setelah insiden ikan tenggelam dan kematian Bam, dia membantu memanjat menara untuk meneruskan kenangan teman mereka. Namun, dia akhirnya menyimpulkan bahwa Rahel adalah orang di balik kematian Bam dan mulai merencanakan untuk melawannya. Sayangnya Rahel selangkah lebih maju dan mengkhianati seluruh tim Kun Fuk yang menyebabkan dia bersumpah untuk membalas dendam kepada Rahel. Ketika mereka bertemu satu sama lain di kereta neraka, Kun berusaha keras untuk menyiksa dan meremehkannya sebagai balasan atas semua pengkhianatannya. Satu-satunya alasan Kun tidak membunuh Rahel
karena adalah Bam. Hal ini pada gilirannya menyebabkan Rahel membalas dendam secara brutal pada Kun dan hampir membunuhnya. Kun membantu Rahel memanjat menara, meskipun dia telah memastikan bahwa Rahel hanya berpura-pura lumpuh. Dia ingin mencari tahu mengapa dan terus membantunya. Dia tidak mempercayai Rahel, ditunjukkan dengan legosnya yang memantau kamarnya. Menurut Novik, Kun sangat tersinggung jika ada yang menyiratkan bahwa dia dan Rahel menjalin hubungan. Kun sangat membenci Rahel karena dia mengambil sesuatu yang berharga darinya, yaitu Bam, dan tidak mampu melakukan apapun sendiri kecuali menyakiti orang lain dan menginjak-injak orang lain. Kun baru-baru ini membentuk tim untuk menghabisi Rahel dan sekutunya. Pada satu titik kemudian, Kun memiliki kesempatan untuk membiarkan Rahel terbunuh, tetapi hanya memutuskan untuk menyelamatkannya. Karena itulah yang diinginkan Bam. Namun, dia memberitahu Bam setelah itu bahwa dia tidak akan ada yang kedua kalinya, dan jika dia bertemu Rahel lagi, dia tidak dapat menjamin keselamatan Rahel dan akan membunuhnya. Kemudian hubungan Kun dengan Maria jahat. Tidak diketahui hubungan mereka yang sebenarnya, tetapi dia adalah wanita yang baik dan dapat dipercaya. Dan ini membingungkan, sekaligus mengejutkan bahwa Kun setelah dia memberi Maria status putri jahat, dia selalu merasa ada yang kurang. Lalu yang terakhir hubungan Kun dengan kepala keluarga Kun Ethan. Kun sangat menyimpan dendam yang dalam terhadap ayahnya, yaitu kepala keluarga Kun Ethan. Bahwa dia menolak menggunakan sifat Shinsu yang diwarisi dari Kun Ethan. Sampai Bam mendesaknya untuk mempelajarinya yang menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk. Dia berencana untuk merebut jabatan ayahnya sebagai kepala keluarga Kun. Tetapi pada saat yang sama, Kun telah menyatakan kepada Etuan versi data muda bahwa dia akan melarikan diri jika dia melihat dirinya yang lebih tua, yang menunjukkan bahwa dia takut kepada ayahnya Kun Ethan karena keterampilan dan kekuatannya yang tidak diragukan lagi jauh lebih unggul daripada Kun sendiri. Minggu depan kita akan membahas salah satu reguler tukang tidur, yaitu Posenka Laure. Baiklah. Sekian pembahasan dari Kun Aquero Agnes untuk kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.